Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Wiwi dan juga Pak Herman. Ini Jawa Tengah resmi memiliki pemimpin baru, Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin yang sudah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025 dan 2030. Pertanyaannya adalah apa sebetulnya PR utama yang harus menjadi kerja prioritas dari pemimpin baru Jawa Tengah ini, Pak Herman? Ya, sebetulnya kalau kita lihat sejumlah persoalan di lapangan gitu ya, kebetulan ada juga satu lembaga survei juga menemukan bahwa dari persoalan yang mesti dihadapi dan juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang baru di bawah Pak Gubernur yang baru adalah soal pertama itu soal pengangguran, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal infrastruktur, gitu ya. Tentu dengan APBD Jawa Tengah sekitaran 27-26 triliun gitu ya, dengan PAD yang cukup besar juga, kita harapkan itu bisa mengatasi persoalan terkait dengan infrastruktur dan juga pengangguran gitu ya. Dan kalau kita bicara pengangguran, ini kan bicara soal lapangan kerja. Dan kita harapkan karena beberapa kawasan ekonomi, kawasan industri sekarang sudah beralih ke Jawa Tengah misalnya, dan itu adalah program prioritas pemerintah pusat, kita harapkan pemerintah daerah juga bisa menyediakan program-program yang bisa memanfaatkan peluang itu gitu ya. Misalnya dengan pelatihan dari sisi keterampilan gitu ya, dengan membentuk lembaga advokasi, terutama di sisi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja gitu ya, untuk mengatasi persoalan pengangguran gitu ya. Sementara kalau kita bicara infrastruktur gitu ya, tentu karena kita bicara sinkronisasi pusat dan daerah tadi gitu ya, kita lihat di asas kita keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian pemerintah pusat gitu ya. Kita harapkan di level daerah terutama di Jawa Tengah itu juga disambungkan dengan jalan provinsi, kalau kita bicara jalan ini ya, dengan sinkronisasi perencanaan infrastruktur di level kabupaten kota gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah gitu. Oke, Prof. Wiwi ada tanggapan ataupun pandangan yang mengenai kondisi Jawa Tengah ini? Iya, termasuk menurut saya banjir itu ya, kayaknya mengganggu banget sampai ke kota itu, banjir rob gitu kan. Jadi kalau saya dari Semarang menuju Kudus itu susah setengah mati itu, rendem gitu. Nah itu termasuk yang pekerjaan rumah dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, termasuk kalau menurut saya ini kan penduduknya besar sekali setelah Jawa Barat. Tadi itu data tentang kemiskinan, pengangguran, stunting gitu ya, itu juga harus inline tentunya. Jadi kalau di inline kan berarti memang mau tidak mau Pak Gubernur ini mendorong gitu ya semua kabupaten gitu, khususnya kabupaten yang punya desa ya, itu membangun dari desa. Kalau menurut saya, tidak ada pilihan lain. Dan selain membangun dari desa, khususnya yang di Jawa Tengah ini, dan harus diperhatikan stabilitas sosial politik. Ya. Pasca pemilu itu kan menurut saya harus diberikan relief atau diberikan solusi gitu. Bagaimana supaya ada politik harmoni gitu ya. Kita ini kan orang Indonesia itu sangat khas ya, mengedepankan bagaimana menjaga, memaintain gitu, merawat politik harmoni supaya ketika pemilu yang seperti itu luar biasa Jawa Tengah itu gitu kan. Apalagi kalau kita menyebut kekuatan politik ya, tarik menarik yang luar biasa, kompetisi kontestasi yang endingnya mungkin dinilai relatif kurang fair kan gitu. Nah itu harus diberikan solusinya sekarang supaya tidak akumulatif. Solusinya seperti apa menurut Prof. Wiwi yang paling tepat untuk kondisi saat ini? Iya, bagaimana menciptakan stabilitas sosial politik tadi itu dengan ya tentu dilakukan silaturahmi gitu ya, antar kekuatan-kekuatan yang ada, elemen-elemen yang ada. Kalau menurut saya pemilu kemarin kan luar biasa itu, pilkadanya juga luar biasa. Maka keluar biasaan itu jangan dibiarkan seperti kita waktu pemilu 2019, saya katakan obati itu. Ada disharmoni di tengah masyarakat itu. Ada ancaman kohesivitas sosial kan gitu ya di masyarakat itu. Lah kalau itu nanti akumulatif, lah ini akan merepotkan kita dalam bernegara berbangsa ini. Nah di Jawa Tengah tolong Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu dengan ormas-ormas, organisasi politik dan sebagainya mulai melakukan semacam apa ya,
komunikasi-komunikasi politik yang menyejukkan gitu, sehingga tidak ada rasa-rasa yang menimbun nantinya menjadi sangat negatif arahnya. Oke, baik, itu mengenai sinkronisasi antara gubernur, wakil gubernur dengan para kepala daerah termasuk wali kota bupati. Betul, seperti itu ya Prof. Wiwi. Iya. Nah, ke Pak Herman ini mengenai akselerasi kerja sendiri dari pemimpin baru terutama di Provinsi Jawa Tengah ini, seperti apa kemudian harus melewati proses adaptasi dengan cepat dan kemudian kerjanya kemudian langsung pada program-program yang memang menjadi prioritas, ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau tadi sebelum sesi ini kan kita mendengar pidato dari Pak Pramono di Jakarta gitu ya. Ada satu kata kunci tadi, saya melanjutkan hal-hal yang baik gitu dari gubernur-gubernur sebelumnya. Menurut kami untuk konteks Jawa Tengah, saya kira narasi ini juga perlu diperkuat gitu ya. Soal apa yang perlu hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar selama 10 tahun gitu ya. Ini mesti dilanjutkan gitu ya oleh gubernur dan juga wakil gubernur yang baru gitu ya. Karena memang kita tahu ada beberapa hal misalnya soal pelayanan investasi gitu ya selama 10 tahun terakhir di Jawa Tengah cukup bagus gitu ya. Itu kita bisa lihat dari penilaian yang dibuat oleh Kementerian Investasi misalnya. Hal-hal begitu yang mesti dilanjutkan oleh gubernur yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, karena tadi masalahnya itu adalah soal pengangguran dan juga lapangan kerja, sebetulnya Jawa Tengah itu bisa memanfaatkan soal Jawa Barat dengan DKI Jakarta yang sudah padat investasi gitu ya, sudah menumpuk, itu dia bisa manfaatkan untuk mengalihkan itu dalam tanda kutip gitu ya ke Jawa Tengah. Dengan apa? Misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan insentif misalnya yang menarik para investor baik skala nasional maupun lokal itu bisa berpindah ke Jawa Tengah untuk mengatasi persoalan tadi itu gitu ya. Karena itu yang kita harapkan dimensi yang butuh sentuhan pertama adalah dimensi tata kelolanya. Terutama bagaimana menyerap aspirasi masyarakat yang tadi disampaikan oleh Prof. Wiwi, bottom up-nya tadi itu benar-benar diterapkan di dalam proses perencanaan gitu ya. Apakah itu dalam konteks RPJMD atau RKPD setiap tahun atau di dalam perencanaan sektoral, misalnya rencana penanaman modal katakanlah. Itu aspirasi dari stakeholders kunci atau yang terkait itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Baik Pak Herman dan juga Prof. Wiwi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terutama mengenai kondisi di Jawa Tengah, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.